Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman semua, alhamdulillah sekarang kita bisa berjumpa lagi. Ya insya Allah sekarang kita bakal belajar kitab Jurmiyah. Yang kita bahas sekarang adalah kalam, teman-teman. Yang kita bahas sekarang adalah kalam. Kalam-kalam itu apa sih? Kalam-kalam itu apa sih? Kalam adalah huwal lafdu. Adalah sebuah lafad. Al-murakkabu yang tersusun. Al-mufidu yang berfaedah. Bil wad'i dengan menyengaja menggunakan bahasa Arab. Jadi teman-teman, kalam itu punya 4 syarat. Kalam itu punya 4 komposisi. Kalau kita pengen buat kalam, maka kita harus mencangkup 4 perkara ini. Harus mencangkup 4 syarat ini. Syarat yang pertama daripada kalam adalah lafad. Lafad itu apa sih? Lafad itu apa sih? Lafad adalah as-sautu, as-saut, suara. Al-mustamilu yang mencangkup ala ba'dil hurufil hijaiyah yang mencangkup sebagian daripada huruf hijaiyah. Seperti contohnya lafad Zaidun. Zaidun dia disebut lafad, teman-teman. Kenapa Zaid disebut lafad? Karena pertama dia adalah berupa saut, suara. Ketika kita mengucapkan Zaid, maka keluarlah suara, saut Zaidun. Yang kedua, kenapa Zaidun disebut lafad? Karena dia al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Sebab Zaid ini mencangkup sebagian daripada huruf hijaiyah. Coba kita lihat. Zaid ini mencangkup huruf Zai. Yang kedua huruf Ya. Yang ketiga huruf Dal. Zai, Ya, Dal, dia adalah bagian daripada hijaiyah, bagian daripada huruf hijaiyah. Maka Zaid disebut lafad, teman-teman. Selanjutnya syarat yang kedua daripada kalam adalah murakkab. Kalam harus murakkab. Murakkab itu apa sih, teman-teman? Murakkab adalah Murakkab itu adalah ma tarokkaba. Ma, sebuah kalimat. Tarokkaba yang tersusun min kalimataini dari 2 kalimat ataupun 2 kata. Fa'aksaro ataupun lebih. Ya, diulang lagi, murakkab adalah sebuah kalimat yang tersusun daripada 2 kata ataupun kalimat ataupun lebih. Jadi ketika ada 2 kalimat ataupun lebih, maka dia disebut murakkab. Seperti contohnya koma Zaidun. Koma Zaidun dia disebut murakkab. Kenapa koma Zaidun disebut murakkab? Sebab dia mencangkup 2 kalimat. Sebab dia tersusun daripada 2 kalimat. Koma 1 kalimat, Zaidun 1 kalimat. Maka koma Zaidun dia disebut murakkab. Ya. Yang selanjutnya adalah mufid.
Syarat yang ketiga daripada kalam adalah mufid. Mufid itu apa sih teman-teman? Selanjutnya yang kita bahas adalah mufid. Mufid adalah bagian daripada kalam. Ya. Kalau kita mau buat kalam, maka kalam tersebut harus mufid. Mufid itu apa sih? Mufid adalah ma'afada, faidatan. Sunus sukutu minal mutakallimi wassami'i. Bahwa mufid adalah sebuah kalimah yang memberikan faedah, yang memberikan pemahaman bagi orang yang berbicara ataupun orang yang mendengarkan. Jadi mufid itu ya sebuah kalimah yang memberikan pemahaman ya teman-teman bagi mutakalim, orang yang berbicara ataupun orang yang mendengarkan. Contoh saya ngomong, apa yang saya omongin saya paham. Terus ada yang dengar. Yang dengar ini apa yang saya omongin paham juga. Di antara orang yang ngomong dan orang yang mendengarkan itu paham sehingga tidak menimbulkan pertanyaan, maka itu disebut mufid, teman-teman. Contoh, in koma Zaidun. In koma Zaidun teman-teman ini bukan mufid. Ya. Kenapa in koma Zaidun bukan mufid? Karena dia tidak memberikan pemahaman bagi mustami, bagi pendengar. Contoh ketika anak pribadi bilang in koma Zaidun, kalau Zaid berdiri. Kalau Zaid berdiri kenapa? Pasti menimbulkan pertanyaan. Kalaulah mufid itu menimbulkan pertanyaan, maka dia bukanlah mufid. Kenapa? Karena tidak memberikan faedah, tidak memberikan pemahaman. Maka lafadz in koma Zaidun dia bukanlah mufid. Kalau bukan mufid maka bukan kalam. Kenapa? Karena mufid adalah syarat daripada kalam. Nah, kalau dia pengen dijadiin mufid tinggal ditambah aja teman-teman. Contoh Fayaz jelisu. Kalau Zaid berdiri maka dia duduk. Kalau Zaid habis berdiri pasti nanti duduk, teman-teman. Ya. Selanjutnya syarat yang terakhir daripada kalam adalah wado. Syarat yang keempat, teman-teman. Kalau kita pengen buat kalam, maka kalam tersebut harus wado. Wado itu apa sih? Makna wado itu sebagian ulama berpendapat bahwa makna wado adalah bil qasad, disengaja, menyengaja. Yang kedua, sebagian ulama lagi berpendapat bahwa makna wado adalah menggunakan bahasa Arab. Tapi kata para ulama nahwiyin, dua pendapat ini digabungkan. Maka makna wado adalah menyengaja dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau ada ucapan yang ucapan itu tidak menyengaja, maka dia bukanlah wado. Kenapa? Karena wado harus bil qasad, menyengaja. Yang kedua, wado itu harus menggunakan bahasa Arab. Kalau ada orang yang berbicara, pembicaranya bukan menggunakan bahasa Arab. Contohnya saya yang ngomong pakai bahasa Indo. Maka itu bukan wado, ya. Jadi syarat daripada wado yang pertama adalah menyengaja, yang kedua menggunakan bahasa Arab. Kalaulah salah satunya nggak mencangkup, nggak terisi, maka dia bukan wado. Ya teman-teman. Yang diulang lagi, kalam adalah lafad, murokab, mufid, wado. Kalam harus mencangkup daripada lafad, murokab, mufid, dan wado.
Ya, mungkin sampai sini teman-teman ya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Mungkin sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Iktafaitu hadihil khutbah asa an yanfa'ana wa bihadal liqa wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la fi aibun wa ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.